Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel English with Miss Siska yang akan membahas seputar penggunaan bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini Miss Siska mau membahas apa? Yaitu preposition of place. Apa sih preposition itu? Preposition adalah kata depan, sedangkan preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu tempat atau benda di dalam sebuah kalimat. Preposition of place yang paling umum digunakan adalah in, on, dan at. Tetapi masih banyak dari kita yang belum mengerti perbedaan penggunaan ketiga preposition of place tersebut. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, yaitu in. Apa saja sih tempat-tempat yang diawali oleh in? Ada beberapa. Yang pertama adalah something within enclosed space, atau sesuatu yang terletak dalam sebuah ruangan tertutup. Contohnya, in the bag, in the car. Bag and car, tas dan mobil, keduanya adalah sama-sama ruangan tertutup. Sehingga, untuk mengindikasikan suatu benda yang terdapat dalam tas atau mobil, kita menggunakan in. Fungsi in yang kedua yaitu menunjukkan continents atau benua. Seperti contoh, in Asia, in Europe, in Australia, etc. Fungsi in yang ketiga adalah untuk menyebutkan countries atau nama negara. Contohnya, in Indonesia, in Australia, in Cambodia, etc. Fungsi in yang keempat adalah untuk menyebutkan cities atau nama kota. Contohnya, in New York City, in Kuala Lumpur, in Melbourne, etc. Fungsi in yang terakhir adalah untuk menyebutkan neighborhood atau nama suatu area. Contohnya, in Manhattan, in Bukit Bintang, etc. Yang kedua, yaitu on. On digunakan untuk apa saja? Fungsi on yang pertama adalah untuk menunjukkan means of transportation atau moda transportasi. Contohnya, on the train, on the bus, on the plane, etc. Fungsi on yang kedua adalah untuk menunjukkan streets atau nama jalan. Contohnya, on Sudirman Street, on Pasar Baru Street, etc. Fungsi ini yang ketiga adalah untuk menunjukkan venues atau jalan raya. Contohnya, on Collins Avenue, on Pennsylvania Avenue, etc. Fungsi on yang terakhir adalah untuk menunjukkan surface atau letak suatu benda di atas sebuah permukaan. Contohnya, on the floor atau di atas lantai. Contoh lain adalah on the bed, di atas kasur. Preposition of place yang ketiga adalah at. Sama halnya dengan in dan on, at digunakan untuk menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu specific locations atau lokasi yang spesifik. Contohnya, at the entrance, at the crossroad, at home, etc. Fungsi yang kedua dari at adalah untuk menunjukkan address atau alamat. Contohnya, at 80 Sudirman Street. Fungsi at yang ketiga adalah untuk menunjukkan public locations atau tempat-tempat umum. Contohnya, at school, at the bus station, etc. Nah, fungsi at yang terakhir adalah untuk menunjukkan events. Contohnya, at a concert, at a theater, etc.
Nah, sekarang Miss Siska akan kasih beberapa contoh penggunaan in, on, at di dalam sebuah kalimat. Yang pertama, terdapat gambar sebuah restoran. Restoran adalah lokasi yang spesifik. Sesuai penjelasan Miss Siska tadi, untuk menunjukkan specific locations, kita menggunakan at. Sehingga kita bisa membuat suatu kalimat dengan mengatakan, we held the reunion at a restaurant. Di gambar yang kedua, kita bisa melihat winter di kota Seoul. Sesuai penjelasan Miss Siska, untuk menunjukkan Seoul atau sebuah kota, kita menggunakan in. Sehingga kita bisa merangkai kalimat menjadi the winter season in Seoul is fabulous. Sedangkan di gambar yang ketiga, kita bisa melihat orang-orang yang sedang naik kereta. Sesuai penjelasan Miss Siska tadi, untuk menunjukkan means of transportation atau moda transportasi, kita menggunakan on. Sehingga kita bisa merangkai kalimat menjadi Kathy is on a train to her office. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan terkait preposition of place, khususnya in, on, at, jangan segan-segan untuk drop di komen ya. Sampai ketemu di video-video English with Miss Siska selanjutnya. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Thanks for watching.